Oke, selamat sore, selamat jumpa kembali bersama Abed Parley di sore hari ini. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah selalu bermain di Liga 188. Bagi yang baru masuk, yang ingin masuk juga, boleh masuk di live chat kami di Liga 188. Anda daftar, di sini withdrawnya murah kok. Di sini withdrawnya murah dan pasti akan dibayar. Oke guys, di Liga 188 ini banyak pertandingan. Ada Mix Parlay G2, ada Mix Parlay bola, ada prediksi gol juga di sini, ada pertandingan di Liga Australia, Liga Belgia, Liga Amerika, Liga Eropa, bahkan language juga ada di sini, baik language dari Norwegia maksudnya, dari Finlandia juga ada, dari Liga Belanda, banyak pokoknya guys. Di sini juga ada kasino, ada domino, ada semuanya guys ya. Untuk bisa bermain di sini Anda masuk di situs kami di Liga 188 dan jangan lupa Anda withdraw. Dan buat pertandingan tadi malam itu ada 5 pertandingan parlay yang gua kasih dari Abed Parley ya. Semoga gacor dan JP terus. Baik, sedikit gue akan bahas dari pertandingan semalam di tanggal 30 Liga 1 dan nanti malam di tanggal 31 dan 1 Juni. Karena besok sudah masuk tanggal 1 Juni guys ya. Oke guys, tidak lama-lama lagi. Kalian simak, jangan lupa subscribe, like dan hidupkan lonceng agar gua eksis di channel gua supaya kalian bisa juga mengikuti terus perkembangan yang gua kasih dari Mix Parlay yang gua berikan ya. Oke guys, terima kasih guys untuk menyimak selalu dan baiklah kita langsung saja ke prediksi Mix Parlay tadi malam, dimana semalam itu ada pertandingan. Bentar guys ya. Ya, dari malam itu ada pertandingan dari Liga Jepang ya. Di sini Liga Jepang. Ada Liga Jepang, ada Norway Eliteserien, ada Spanyol La Liga, ada Finland dari Falcao Liga, ada Prancis Liga satunya juga. Oke guys, di pertandingan semalam itu dimana di sini kita lihat sama-sama guys. Di sini Meriham ya di Finland ya. Untuk Norwegia kemarin ya, sorry, gue masih masuk tanggal sekarang. Di sini baik teman-teman. Untuk yang mau BU juga di sini juga ya, teman-teman bisa di liga kami. Dan ya Meriham ketemu Lati ya tadi malam itu, di skornya di sini 0-3 diunggulkan oleh Lati, dimana babak pertama ini di babak pertama di menit 13 Muhammad Abu Kari mengalami kartu kuning ya, dan di babak pertama menit 15 ini Temu Peningkanggas dari Lati mengalami kartu kuning juga. Dan di pergantian pemain di menit 20 di mana Temuk out dari lapangan dan digantikan oleh Miko Vitiko. Dan di babak pertama ini ada Alan Henrique juga kena kartu kuning ya di menit 31, dan menit 44
dari Meriam juga mengalami kartu kuning di Emile Paul Tendeng ya. Bahkan menit ke-45 tambahan juga mengalami kartu kuning dari Meriamnya juga. Jadi 4 kartu kuning bagi Meriam di babak pertama. Sedangkan di latih ini ada 2 kartu kuning dan di 1 pergantian permain ya. Oke guys, di sini dimana di gol itu terciptanya mulai gol itu di menit babak kedua ya, dimana babak kedua itu ada pergantian main di menit 46 dan bagi pemain latih di mana Mati Kalingga keluar dari lapangan digantikan oleh Makomba Kanji ya, dan Emily Firta digantikan dengan Henry Enfield di menit 46 juga pada pemain latih. Dan di sini di latih mengunggulkan 1 golan oleh Kari Akivio dengan 1 gol kepada latih. Di menit 68 ada pergantian pemain juga oleh Kennedy digantikan oleh Fahid Sambo, dan di menit 68 ini dari pemain Meriam ya menggantikan tadi dari Fahid ya, dan dari pengganti juga. Dan di babak kedua ini di menit 72 terciptalah gol oleh Laurence Hertzi ya, hingga skor 3-0. Dan di babak kedua ini di menit 64 Christian Yeli Hetnen memberikan gol juga kepada latih hingga skor itu 3-0 bagi pertandingan latih tadi malam. Semalam itu memang sangat luar biasa kalau kita lihat head to headnya 5 kali di liga mereka. FK Meriamnya di urutan ke-9 dengan poin 6, dan di latih ini urutan ke-4 dengan poin 9 ya guys ya. Oke guys, dilanjut di pertandingan yang semalam itu, dimana ada kita nggak ada ya di Jepang ya. Ya, Kawasaki Frontale melawan Kashima Antares di pertandingan kedua, di mana skor itu diunggulkan oleh Kawasaki Frontale 2-1. Dan semalam kita juga di handicapnya pur 1 kena di over undernya 23/4, dan di sini Kawasaki 55% dan Kashima 90%, drawnya 26%. Oke guys, main jam 6 sore. Nah tadi malam itu dari pemain Kawasaki mulai tendangan umpan dari matang dari Miki Yamane, di mana Miki Yamane ini menjadi pemain terbaik pada pertandingan tersebut oleh Leonardo Damiao memberikan gol 1 untuk Kawasaki di menit 19. Dan di sini 1 kartu kuning buat pemain Kawasaki di menit 41. Hingga babak pertama skor itu masih 1-0, dan di babak kedua ada 4 kali pertandingan, 4 kali menit. Di sini pemain dari Kashima berganti pemain, dan 4 kali juga bagi pemain Kawasaki, di mana juga menggantikan pemainnya. Dan di menit terakhir babak kedua ini Yu Kobayashi memberikan gol, tapi sebelumnya itu gol juga tercipta bagi Kashima di 1-1 berarti ya, di menit 61 oleh Yase Ueda di skor 1-1 di menit 61 babak kedua. Dan di babak kedua 90 Yu Kobayashi dari Kawasaki Frontale ini memberikan gol lagi hingga skor dimenangkan oleh Kawasaki Frontale dari Liga Jepang. Oke guys, tadi malam itu memang rata-rata penguasaan bola diunggulkan oleh
Kawasaki Frontale ya di 61% dan di Kashima Antlers-nya 39%. Baik guys, di sini juga kita lihat posisi di liga mereka. Kashima di urutan 8 dengan poin 27, Kawasaki di urutan pertama. Tuh ternyata dia paling atas ya untuk di Liga Jepang Language ini ya, J1 ini. Di urutan pertama dengan 52 poin. Baik guys, dilanjut pertandingan berikutnya yang akan gue bahas, dimana ada pertandingan Norway Christian dengan Lillestrøm ya. Di pertandingan ketiga ini Kristiansund ketemu Lillestrøm dengan unggul 1-0, di mana babak pertama ini 1 kartu kuning buat Lillestrøm dan 1 kartu kuning untuk Kristiansund, di mana menit 41, sedangkan Lillestrøm di babak menit pertama ya, dan babak kedua ini ada 4 kali pergantian pemain bagi Kristiansund dan 3 kali pergantian pemain bagi Lillestrøm. Oke, untuk kebobolan gol dari ke kandangnya Lillestrøm hingga terjadi 1-0 ini di menit 83, di mana Bendik Bay ya memberikan gol melalui umpan matang oleh Amin Askar. Dan di sini 1 kartu kuning buat Kristiansund ya. Tadi malam memang penguasaan bola juga di sini kita lihat 57% itu dikuasai oleh Kristiansund ya, karena juga handicapnya di sini juga head to headnya juga 3 kali menang bagi Kristiansund dan 5 kali draw ya, sedangkan Lillestrøm ini baru 1 kali mengalahkan kemenangan atas Christian. Dan pada pertandingan semalam itu presentasinya gue kasih 47% buat Kristiansund, drawnya 22% dan Lillestrøm 31%. Untuk win gue memang lebih meyakinkan Lilles, tapi semalam itu ternyata yang berkemenangan Kristiansund ya. Jadi di handicapnya 2/3/4 kita masuk dan over undernya 2/3/4 ya untuk pertandingan semalam. Oke, di pertandingan selanjutnya keempat dari pertandingan yang gue bahas, gue rewind, dimana tadi dari Norwegia di Eliteserien-nya, dan di sini ada pertandingan dari Prancis ya, Nantes ketemu Toulouse, di mana di Prancis Liga 1 qualification final tadi malam itu Nantes dan Toulouse dengan skor 1-0. Oke guys, di sini 1-0 ini di babak pertama 2 kali Nantes mengalami kartu kuning bagi pemainnya oleh Denis Apia, Randal Kolomuani, dan di babak kedua ini baru dapat perkembangan di mana Toulouse mendapatkan kartu kuning di menit 83. Dan di babak pertama inilah tercipta gol oleh Falcao Isop Bayo ya oleh umpan matang Amni Adli di menit 62. Baik, di sini juga Javier Machado mendapatkan kartu kuning di menit 70 bagi pemain. Jadi di sini banjir kartu kuning kayaknya. Di pemain Toulouse ada 1, 2, 3, 4 pemain kartu Toulouse yang mengalami kartu kuning. Sedangkan di Nantesnya ada 3 kartu kuning yang mengalami. Oke. Bahkan di babak tambahan 90 ya, 90 tambahan ini Patrick Grande mendapatkan kartu kuning. Waduh. Memang semalam itu lebih diunggulkan penguasaan bolanya ada di Toulouse ya. Di sini 60%, sedangkan di Nantes 40%.
Oke guys, dilanjut pertandingan keempat, di mana kita ke Spanyol ya. Di Spanyol La Liga 2-nya. Spanyol La Liga 2 ini ada, kalau nggak salah, Alcacaron ya. Alcacaron ya. Cuman di sini nggak masuk ya. Spain La Liga 2. Oke, mungkin masih ada kali di bawahnya. Ya di skip aja karena pertandingan terakhir adalah Alcorcón di 1-0 melawan Espanyol ya di pertandingan semalam, dimana handicap kita 1/4, over under 2/4, dengan gue mengunggulkan winnya itu ada di Alcorcón di skor 1-0. Jadi kita JP di sini JP banget, dan di Alcorcón 30% buat keunggulan presentasinya, drawnya 32%, sedangkan di Espanyol 38% ya. Oke guys, itu pertandingan semalam di tanggal 30/31. Baik, kita akan bahas pertandingan hari ini, di mana pertandingan dari mana kita kemana dulu kita pergi nih. Ya, Western United ketemu Catur ya di Liga Australia Language, di mana main jam di 4 sore nanti sore nih, atau sekitar jam di sini waktu Singapura ya. Jadi beda 1 jam. Ya, di mana Western ini dengan Manchester ini ada di urutan ke-10 dengan poin 28. Sedangkan Manchester ada di urutan ke-6 dengan 36 poin. Dan untuk kemenangan ini dari Manchester kita lihat di sini 5 kali permainan. Bagi Manchester mengalami 3 kali kalah, 3 kali menang, 1 kali draw. Sedangkan di sini merah semua ini. Bagi Western ini hampir semuanya belum ada menang ya guys ya. Oke, kita lihat di sini untuk pertandingan ini nanti malam ada main di Lansing Oval Sydney Australia ya, di babak ke-40. Oke guys, itulah tadi malam, dan kita lihat di sini line up-nya. Sini susunan pemainnya dari Western United 4-2-3-1, dan di Manchester 5-3-2 ya. Oke, kita lanjut ke tabelnya. Tabelnya juga untuk head to headnya gimana? Oke, di sini ternyata 2 kali pertemuan di Manchester dengan Western United. Western ini pernah menang 4-1 melawan Manchester di 20 Februari, sedangkan di pertandingan keduanya di 20 Maret 2-1 skornya ya. Dan di sini malam hari ini bagi Western United dengan Manchester, gue pasang handicap 3/4 per 3/4 dengan over under 2,5. Gue lebih win ke Manchester, sedangkan
skornya mungkin perkiraan prediksi dari Awit Parley ini 2-0, 3-2, 2-1 ataupun 1-3 ya. 3-1 maksudnya gitu guys ya. Oke, di pertandingan ini Western, semoga teman-teman pada JP dan gacor ya. Lanjut di pertandingan berikutnya. Di sini ada Inggris Language 2 playoff di final ya, Morecambe melawan Newport, di mana nanti malam itu main jam 9 tapi di Singapura ya, sedangkan di Indonesia mungkin jam 10 malam. Baik, main di Wembley Stadium London. Kita lihat di sini di permainan mereka, di mana 3 kali meraih kemenangan bagi Newport ya. Newport menang 3 kali, draw 1 kali, dan kalah 1 kali. Sedangkan di Morecambe ini menang 3 kali, kalah 1 kali, draw juga 1 kali. Jadi hampir-hampir imbang mereka ya di Morecambe juga ya. Oke guys, di pertandingan malam hari ini kita lihat head to headnya. Morecambe pernah kalah oleh Newport 1-0 di 7 Maret 2020, dan 5 Desember 2020 Newport pernah menang juga 2-1, dan terakhir di 13 Maret 2021 ini Newport menang 3-1 melawan Morecambe. Nanti malam itu kita bisa main di handicap purs perempat dengan over under 21/4 oleh dimenangkan bagi Awit Parley sih prediksinya Morecambe ya. Oke guys, di purs perempat dengan 21/4. Baik, untuk pertandingan nanti malam sudah 2 yang kita bahas dari Liga Australia dengan Inggris. Sekarang kita masuk ke pertandingan, di mana pertandingan nanti malam itu ada lagi di sini kita nggak main ya. Oh iya, Swedia Vasteras SK dengan Ika Break ya. Kita main di Swedia, di negeri Swedia di Spretan, di mana nanti malam itu di pertandingan dari ketiga ini main di kandangnya Spretan ya, di Swedia juga. Vasteras sebagai home ya, di sini sebagai tuan rumah, Ikbreak sebagai tamu. Oke, untuk di sini kita mau lihat di mana 5 kali pertemuan di sini dari Ikbreak ini mengalami 3 kekalahan, 1 kali menang, 1 kali seri. Sedangkan di Vasteras ini pernah menang 3 kali di liga mereka dengan draw 1 kali, draw 2 kali tapi kalah belum pernah. Dan suatu hal yang buruk buat Ikbreak ya. Di sini gua kasih presentasi buat Ikbreak ada 51%, drawnya 28%, sedangkan Ikbreak 21%. Mereka ada di urutan ke-16 bagi Ikbreak dengan poin 5, sedangkan Vasteras di urutan 7 poin 12. Oke, kita main di Sweden Spretan ini ada di handicap purs setengah dengan over under 2,5. Gue lebih jagoin teras ya, pas teras dengan skor itu di 1-0, 2-1, ataupun juga bisa jadi draw sih juga ya.
karena presentasinya 28% yang gue kasih di sini. Iya, ini dia nih untuk posisi di liga mereka. Vesteras di posisi 7 dengan poin yang tadi gue sampaikan. Oke. Untuk head to headnya kita lihat 3 kali pertandingan mereka berdua antara Ibrek dengan Vesteras. Vesteras pernah menang 2-1 melawan Ibrek di Agustus 2020. Ibrek pernah kalah juga melawan Vesteras 3-0 November 2020 dan 21 Agustus 2020 kemarin ya. Ibrek lawan Vesteras ini belum terjadi ya, nanti ini berapa kali ini seri ya. Oke, untuk pertandingan sebelumnya itu seri ya, 1-3. Oke guys, pertandingan di sini Vesteras gue tadi bilang 1/4 atau 2,5 bisa juga seri ya, karena presentasi gue kasih tadi ya. Oke guys, dilanjut di pertandingan keempat. Mungkin bentar lagi mulai main nih Australianya. Di pertandingan lanjut. Mereka ambil tadi udah. Australia lanjut. Seri A juga udah ya. Oke, di sini ada pertandingan Euro ya. Dimana di sini gua Spanyol melawan Kroasia di jam 11 UEFA Eropa. Dimana Spanyol umur 21 dan Kroasia di umur 21. Kita main di Slovenia di perempat final di sini dengan kita lihat formasinya di Spanyol dan Kroasia di umur 21-nya ya. Baik, 2 kali menang bagi Kroasia, 2 kali kalah, 1 kali seri. Sedangkan di Spanyol mengalami kemenangan 4 kali, drawnya 1 kali. Suatu hal yang buruk buat Kroasia nanti malam. Tapi di sini gua nanti malam jagoin Spanyol di umur 21-nya. Gua mainnya di handicap per 1 dengan over under 23/4 ya guys. Di sini untuk head to headnya kita akan lihat di sini berapa kali pertemuan. 5 kali pertemuan Spanyol ini pernah menang dan 1 kali menang Kroasia di pertandingan mereka. Dan terakhir di 25 Maret 2016 itu skor dimenangkan oleh Kroasia. Kalau ini nanti malah dimenangkan Spanyol, berarti skornya untuk tebakan winnya gue menang ya, untuk awit parlay ya. Oke guys, ya mudah-mudahan teman-teman pada gacor dan teman-teman juga bisa JP ya di situ ya. Oke, kita lihat nanti ya malam pertandingannya ya. Oke guys, di umur 21 semoga sukses dan lo boleh withdraw di liga kami di Liga 188. Baik, pertandingan yang tadi keempat ini dari UEFA Championship sekarang di pertandingan kelima, di mana Norway Obos ya, Ligan. Norway Obos Ligan ini iya, ntar dulu. Norway
Kalau di sini siarin ya. Oh, ternyata tidak ada nih. Oke, kita lihat juga di live score-nya. Kalau gitu untuk di live score-nya Norway Bundesliga ini dia main di mana sih? Apa di tanggal 31 ya, tanggal 1 ya? Oke, pertandingan kelima gue skip aja ya Norway untuk ini melihat dari statistik sini. Norway Bundesliga ini ada KFUM Oslo dengan Ullensaker ya. Ullensaker Kisah di mana di sini kamu Oslo ini pernah di liganya 2 kali menang, 3 kali draw, 5 kali seri. Sedangkan di Ullensaker menang 3 kali, kalah 6 kali, draw 1 kali. Untuk presentasinya Ullensaker Kisah ini gua kasih 18%, drawnya 25%. Untuk kaum Oslo ini 57%, lebih tinggi daripada drawnya juga. Jadi nanti malam itu gue sih lebih ngunggulin untuk kemenangan di KFUM Oslo. Kaum Oslo ini ada di urutan 16 dengan poin 1, sedangkan Ullensaker ini ada di atasnya. Di Ullensaker ada di urutan 15 dengan poin 1 juga. Jadi ini sama-sama pengen mau naikin posisi ya, ranting ya. Dimana handicapnya di malam itu per seperempat dengan over under 2,5. Baiklah teman-teman, guys semuanya, semoga nanti malam JP di pertandingan dari 5 yang gue berikan di tanggal 31 dan 1 Juni ini, semoga teman-teman pada JP dan gacor ya. Oke, yang baru masuk silakan ikutan masuk di Liga 188. Liga 188 terpercaya, the besting time dan sangat akurat sekali. Semoga teman-teman juga di sini juga bisa melihat semua skor di sini, bahkan parlay kami juga banyak di sini. Oke guys ya, kalau boleh main di sini dengan deposit yang nggak mahal-mahal banget kok, nggak tinggi-tinggi banget. Oke guys, itu aja dari gua di pembahasan semalam dan peneringan nanti malam dari Abed Marley. Semoga kalian teman-teman semua pada sehat dan kita kembali besok sore. See you next time. Salam bola, sukses selalu. Semoga JP buat teman-teman. See you.